Kali ini kita bakal ulas film bertema zombie yang berjudul Rampan. Film bergenre action horror ini akan bercerita tentang seorang putra mahkota bernama Gang Lim yang baru saja kembali setelah lama menjadi sandera di kerajaan Qing yang berada di Cina. Namun tanpa ia ketahui, negerinya kini tengah dilanda wabah zombie, atau para warga menyebut mereka sebagai iblis malam. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk intro. Film dibuka dengan adegan pertempuran di mana pasukan Joseon menyerang sebuah kapal dagang yang berasal dari Eropa, yang membawa ratusan pucuk senapan yang dikenal canggih pada masa itu. Namun tanpa mereka ketahui, di dalam kapal tersebut terdapat sebuah makhluk mengerikan yang selalu haus akan darah. Bahkan tentara Joseon yang sebelumnya tak sengaja tergigit mengalami perubahan perilaku yang sangat drastis, di mana ia selalu merasa lapar dan kehausan. Sampai akhirnya tanpa sadar ia memangsa keluarganya sendiri. Scene kemudian berpindah ke 3 hari sebelumnya, di mana seorang utusan kerajaan berniat membeli ratusan pucuk senjata dari seorang pria Eropa. Di sana ia juga melihat seorang pria yang sengaja dirantai karena perilakunya yang menyerupai binatang buas. Si kapten hanya memberitahu jika dalam beberapa saat ia mungkin akan berubah menjadi iblis malam. Namun karena tidak mengerti maksud si kapten, utusan tersebut tidak memperdulikannya dan berfokus pada jual beli senjata. Saat kembali, si utusan yang ternyata bagian dari pemberontak sudah ditunggu oleh pasukan kerajaan. Dalam proses interogasi yang disertai dengan penyiksaan, tak seorang pun membuka mulut tentang siapa dalang dibalik pemberontakan tersebut. Sampai kemudian putra mahkota datang meminta orang-orang yang dicap sebagai pemberontak agar dibebaskan. Karena sebenarnya senjata-senjata yang mereka persiapkan adalah untuk melawan pasukan Qing yang telah lama menjajah kerajaan mereka. Namun sang raja yang telah termakan hasutan para menteri tetap menganggap hal tersebut sebagai bentuk pemberontakan. Dan di saat yang sama, putra mahkota mengakui jika dalang dibalik pemberontakan adalah dirinya sendiri. Ia meminta pada ayahnya yang juga sang raja untuk membebaskan semua bawahannya, sebelum akhirnya ia menusuk dirinya sendiri. Scene kembali berpindah di mana Gang Lim yang juga putra mahkota dari kerajaan Joseon kembali bersama pengawal pribadinya yang bernama Haksu, setelah bertahun-tahun menjadi tawanan di kerajaan Qing. Baru saja tiba, ia sudah dihadapkan dengan situasi yang aneh, di mana kota Jemulpo terlihat berantakan, dan tak seorang pun yang meninggali tempat tersebut. Malam harinya saat Gang Lim sedang menyusuri isi kota, beberapa orang yang mengaku sebagai pengawal datang untuk menjemput Gang Lim. Namun dilihat dari sikap dan senjata yang mereka bawa, Gang Lim tahu jika mereka bukanlah pengawal, melainkan sekelompok pembunuh bayaran. Sadar jika kedok mereka telah terbongkar, mereka langsung menyerang Gang Lim dan Haksu. Di tengah-tengah pertarungan, kawanan zombie tiba-tiba muncul menyerang mereka dengan membabi buta. Beruntung saat Gang Lim dan Haksu mulai terdesak, beberapa orang tiba-tiba datang memberikan bantuan. Gang Lim tak lantas percaya pada mereka, sampai seorang dari mereka mulai memperkenalkan diri, yang ternyata bernama Ryong, yang merupakan orang kepercayaan putra mahkota terdahulu. Dalam perjalanan, Ryong menceritakan orang yang tergigit akan langsung terinfeksi, dan cara membunuh mereka adalah dengan menusuk hati atau memenggal kepala. Mayatnya juga harus dibakar sampai menjadi abu karena ada kemungkinan mereka akan bangkit kembali. Setibanya di tempat pengungsian, beberapa warga yang selamat berlutut dan memohon agar Gang Lim bergegas menggantikan tahta kakaknya, agar kerajaan mau mendengarkan dan bergegas mengirimkan pasukan bantuan ke Jemulpo. Namun Gang Lim menolak permintaan tersebut karena ia sama sekali tak berniat menduduki tahta kerajaan.
Gang Lim sendiri ingin kembali ke istana hanya untuk menjalankan wasiat mendiang sang kakak, yaitu membawa kakak iparnya yang sedang mengandung kembali ke kerajaan Qing. Di tempat lain, seorang kelompok pembunuh yang sebelumnya menyerang Gang Lim ternyata orang suruhan Menteri Kim. Di sana, ia memberikan laporan palsu dengan berkata jika Gang Lim telah tewas dan dicabik-cabik oleh kawanan zombie. Menteri Kim sendiri berniat merebut tahta dan menjadi Raja Joseon yang berikutnya. Keesokan paginya, saat Raja sedang menyantap sarapan, seorang selir yang terinfeksi virus zombie tiba-tiba berubah dan langsung menggigit lengan sang Raja. Si Raja yang sama sekali tidak mengetahui adanya virus zombie menganggap jika si selir adalah bagian dari kelompok pemberontak. Gang Lim sendiri berniat melanjutkan perjalanannya ke istana. Ryung dan Dokhi menawarkan diri untuk mengawal Gang Lim sampai istana, untuk memastikan Gang Lim tidak berbohong jika ia akan mengirimkan pasukan bantuan ke kota Jemulpo. Gang Lim setuju dengan usulan tersebut, tapi dengan syarat nantinya Dokhi mau ikut dengannya ke kerajaan Qing. Sesampainya di dermaga penyeberangan, hanya Gang Lim dan Haksu yang diizinkan memasuki ibu kota, sementara yang lain tidak diizinkan menyeberang. Di sana Gang Lim tak dapat berbuat apa-apa, karena semua itu perintah langsung dari kerajaan. Sebelum pergi, Ryung memperingatkan Gang Lim untuk berhati-hati pada Menteri Kim, orang yang telah membuat putra mahkota terdahulu terpaksa mengorbankan nyawanya sendiri. Di sana, Menteri Kim sedang membahas persiapan untuk menyambut utusan kerajaan Qing yang akan datang. Sampai kemudian seorang pengawal tiba-tiba datang mengabarkan jika Pangeran Gang Lim masih hidup dan sedang bersiap untuk memasuki istana. Di hadapan sang raja, Gang Lim menceritakan wabah zombie yang sedang menyebar. Dan seperti dugaan, sang raja tidak mengetahui apapun soal wabah tersebut. Di sana, Kim dan para menteri lainnya berusaha menutup-nutupi berita tersebut dengan berkata jika wabah zombie hanya kebohongan yang sengaja diberitakan oleh para pemberontak. Sang raja juga malah menuduh Gang Lim kembali hanya untuk merebut tahta. Namun ia menjelaskan jika ia kembali hanya untuk memenuhi wasiat sang kakak, yaitu membawa putri dan anak yang dikandungnya kembali ke kerajaan Qing. Gang Lim langsung bergegas menemui sang putri yang saat itu sedang ditawan di dalam kerajaan. Awalnya ia menolak untuk ikut dengan Gang Lim, namun setelah Gang Lim menunjukkan surat wasiat peninggalan suaminya, dan Gang Lim juga berjanji akan membalas dendam pada orang-orang yang telah memfitnah kakaknya, sang putri mulai mengubah pikirannya. Di luar, Haksu mengabarkan jika Ryung, Dokhi, dan yang lainnya telah ditangkap oleh pasukan kerajaan karena telah dicap sebagai pemberontak. Di tengah perbincangan, Menteri Kim kembali datang. Ia mengabarkan jika kerajaan tak akan mengirimkan pasukan bantuan ke Jemulpo karena menganggap wabah yang menyebar di sana tak lebih seperti rabies. Menteri Kim juga sempat mengancam Gang Lim untuk segera pergi jika ingin nyawanya diampuni. Lalu tiba hari di mana seorang utusan dari kerajaan Qing tiba di istana. Sebuah pesta dan jamuan mewah juga telah dipersiapkan, dan tanpa mereka sadari jika virus zombie telah menyebar di kerajaan. Lalu di tengah-tengah jamuan makan malam, sang raja yang telah terjangkit virus zombie perlahan-lahan mulai berubah. Hingga akhirnya tiba-tiba saja ia naik ke atas panggung dan menggigit seorang penari. Di hadapan Gang Lim, Menteri Kim langsung membunuh sang raja. Ia berkata jika sang raja bukan lagi manusia, yang artinya Kim sudah lama mengetahui adanya virus zombie dan sengaja menyembunyikannya.
Ia juga mendeklarasikan sebuah negara baru yang nantinya akan dipimpin oleh dirinya sendiri. Sampai kemudian kawanan zombie datang dan menyerang semua orang. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Ganglim harus berusaha menyelamatkan sang putri agar dapat keluar dari kepungan para zombie. Usai berhasil lolos, Ganglim segera membebaskan Ryung. Ia juga meminta para pengawal istana untuk mempertahankan gerbang istana, agar para zombie tak sampai memasuki ibu kota. Di tempat lain, Menteri Kim dan para pengikutnya bergegas memasuki ruang perlindungan, yang memang telah mereka persiapkan. Ia terus mendeklarasikan jika ia adalah Raja baru Joseon, dan akan membunuh siapapun yang menentangnya. Di istana, para prajurit telah bersiap menghadang kawanan zombie, dan tak lama kawanan zombie berhasil menerobos salah satu gerbang istana hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Para zombie juga berhasil memasuki ruang tahanan di mana Ganglim sedang berusaha membebaskan Doki dan yang lainnya. Ratusan zombie yang berhasil memasuki ruang tahanan hampir berhasil menyudutkan mereka. Beruntung Ganglim dan Ryung berhasil menahan para zombie dan keluar melalui celah jendela. Keesokan harinya saat pagi tiba, pasukan kerajaan terlihat berhasil mempertahankan gerbang utama. Sementara para zombie yang tersisa terlihat bersembunyi menghindari cahaya matahari. Awalnya Menteri Kim berniat mengumpulkan pasukan dan membasmi kawanan zombie yang tersisa. Namun tiba-tiba seorang zombie datang dan menyerangnya. Akibat serangan tersebut, tangan Menteri Kim sempat tak sengaja tergigit. Mengetahui hal tersebut, para menteri yang sebelumnya patuh pada Kim mulai berontak dan berniat membunuh Kim. Merasa tak memiliki pilihan lain, Kim kemudian membantai seluruh pengikutnya di dalam ruang perlindungan tersebut. Di istana, Ganglim memerintahkan kepala pasukan untuk mengumpulkan seluruh pasukan kerajaan, karena saat malam tiba diperkirakan akan ada lebih banyak zombie yang menyerang. Awalnya Ganglim juga berniat pergi meninggalkan istana. Namun sang putri menolak usulan tersebut karena khawatir pada para penduduk. Ia juga berkata jika keselamatan rakyat adalah tanggung jawab Ganglim sebagai putra mahkota. Mendengar kata-kata tersebut, Ganglim mulai tersentuh dan mengubah pikirannya. Di tempat lain, usai membunuh seluruh bawahannya, Menteri Kim memotong salah satu tangannya yang terinfeksi, dengan harapan virus zombie tak lagi menyebar di dalam tubuhnya. Di istana, Ganglim berniat menjebak para zombie dengan memancingnya ke dalam aula istana, yang nantinya akan mereka bakar. Berkat laporan seorang prajurit, Ganglim juga berhasil menemukan tempat persembunyian Menteri Kim. Di dalam ruang bawah tanah, Ganglim juga menemukan banyak bubuk mesiu tersimpan rapi di dalam sebuah peti. Lalu saat ia berniat memindahkan peti-peti tersebut, ia dikejutkan dengan kemunculan Menteri Kim yang telah berubah menjadi zombie. Namun anehnya Menteri Kim terlihat masih dapat mengontrol dirinya, ditambah dengan kekuatan yang luar biasa yang tentunya membuat Ganglim kerepotan saat menghadapinya. Beruntung saat itu Haksu bergegas memberikan bantuan, walau ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat hari mulai gelap, kawanan zombie mulai terlihat keluar dari tempat persembunyian mereka.
Awalnya Ganglim berniat tetap tinggal di aula untuk memancing para zombie. Namun Ryung bersikeras jika ia akan melakukannya. Ia juga menunjukkan bekas gigitan zombie, yang artinya tak lama lagi ia akan berubah. Setelah semua keluar, Ryung mulai menabuh genderang untuk memancing kawanan zombie. Pada awalnya semua berjalan sesuai rencana, sampai kemudian Menteri Kim muncul dan menggagalkannya. Menyadari jika ada sesuatu yang tak beres, Ganglim kemudian memutuskan untuk pergi dan memastikan keadaan. Di tengah-tengah perjalanan, Ganglim sempat dihadang ratusan zombie yang sudah memenuhi istana. Tapi dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, Ganglim berhasil mencapai aula istana. Di dalam, ia melihat jika Menteri Kim telah menunggunya. Namun seolah tak peduli, Ganglim terus menabuh genderang sambil menghadapi kawanan para zombie. Lalu saat Ganglim coba menyulut api, Menteri Kim yang sebelumnya hanya diam, turun dan coba menghentikan Ganglim. Ganglim sempat dibuat kerepotan karena selain berhadapan dengan para zombie, ia juga harus berhadapan dengan Menteri Kim, yang kini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di tempat lain, Doki yang khawatir berinisiatif untuk memberikan bantuan, dengan mengirimkan panah api dan beruntung bantuan tersebut datang tepat pada waktunya. Dengan panah tersebut, Ganglim berhasil membakar aula istana, beserta dengan para zombie yang berada di dalam. Namun tanpa diduga-duga, Menteri Kim berhasil selamat, dan telah menunggunya di atap istana. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Ganglim berhasil menusuk jantung Menteri Kim. Dan saat Menteri Kim terlihat mulai tak berdaya, Ganglim mendorongnya sampai terperosok ke dalam aula yang terbakar. Di akhir film, Ganglim melihat pasukan kerajaan dan para penduduk Joseon yang selamat datang berbondong-bondong memberikan bantuan. Melihat hal tersebut, Ganglim sadar jika rakyat Joseon membutuhkan sosok seorang raja yang mau melihat, mendengar, dan membantu rakyatnya. Di kota Jemulpo sendiri, para pengungsi terlihat mulai khawatir dengan kawanan zombie yang mulai mendekat. Sampai akhirnya, Ganglim datang dengan ribuan pasukan bantuan yang ia pimpin sendiri. Dan film pun selesai. Sedikit makna yang bisa kita ambil dari film ini, jangan gigit orang sembarangan. Sakit. Kalau jilat dikit boleh. Aduh. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.